Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Vivi Afifah Channel. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pada kesempatan kali ini yang pertama akan kita pelajari adalah mengenai pembentukan BPU PKI. Kalian bisa lihat pada gambar 1.2 ini adalah sidang BPU PKI. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa bangsa Indonesia itu telah mengalami sejarah yang panjang dalam penjajahan karena bangsa Indonesia itu dijajah oleh Belanda sepanjang 350 tahun atau 3,5 abad dan dijajah oleh Jepang 3,5 tahun. Tetapi ibaratnya Indonesia itu lepas dari mulut harimau tapi masuk ke dalam mulut buaya. Karena pada penjajahan Jepang itu tidak kalah kejamnya seperti Belanda. Jadi di sini bisa kita lihat banyak sekali penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia. Apa saja? Di sini bisa kalian lihat ada 3 poin ABC. Yang pertama adalah jadi Jepang itu melaksanakan kerja paksa. Nah, kerja paksa ini tuh menyebabkan banyak laki-laki Indonesia yang dikirim sampai ke Myanmar atau Burma untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan pekerjaan berat dalam kondisi yang buruk. Jadi banyak orang Indonesia, bahkan ribuan itu meninggal dan juga hilang pada saat kejadian itu. Selanjutnya, poin B adalah pengambilan secara paksa. Jadi saat itu tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan keperluan hidupnya itu secara paksa dari keluarga-keluarga di Indonesia dan tanpa ganti rugi. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah perbudakan paksa. Jadi, perempuan-perempuan Indonesia itu banyak dipekerjakan oleh tentara Jepang secara paksa. Selain itu, mereka itu banyak menahan dan juga memperlakukan warga sipil di kem-kem tahanan itu dengan sangat buruk. Itu dia tadi beberapa contoh kekejaman Jepang di Indonesia. Nah, Jepang itu mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Jadi kedatangan Jepang itu semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan yang dikumandangkan oleh Jepang. Contohnya adalah Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia. Nah, itu semua hanya untuk menarik perhatian dari bangsa Indonesia. Padahal kenyataannya Jepang itu tidak berbeda dengan Belanda karena mereka meneruskan penjajahan di Indonesia. Selanjutnya, ternyata kemenangan Jepang itu tidak bertahan lama loh, karena pihak sekutu, Inggris, Amerika, dan juga Belanda melakukan serangan balasan kepada Jepang. Nah, satu persatu daerah di Jepang itu dikuasai oleh sekutu. Nah, melihat itu, rakyat Indonesia melakukan tekanan dan desakan kepada pemerintah Jepang untuk segera membebaskan dan memerdekakan Indonesia. Jadi, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang itu mengumumkan pembentukan Dokuritsu Zunbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan singkatan BPU PKI. Jadi ini untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, janji Jepang untuk membentuk BPU PKI itu direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari lahirnya Kaisar Hirohito. Jadi secara resmi BPU PKI itu dilantik oleh Jepang. Anggotanya ada 62 yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan ada 7 orang perwakilan dari Jepang. Nah, ketua dari BPU PKI ini adalah KRT Rajiman Widyodiningrat atau kita kenal dengan Dr. Rajiman Widyodiningrat. Lalu ada 2 wakil ketua, yaitu Ishibangese Yoshio dari Jepang dan RP Suroso. Nah, itu adalah sejarah dari pembentukan BPU PKI. Selanjutnya, BPU PKI itu mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Nah, sidang resminya dan yang 1 kali itu tidak resmi. Jadi 2 kali, yang 1 kali resmi, yang 1 kali tidak resmi. Sidang resminya yang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Nah, sidang yang pertama ini membahas tentang dasar negara.
Selanjutnya sidang keduanya berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar. Jadi di sini bisa kalian lihat, ini adalah foto dari Ketua BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Dan kegiatan ini berlangsung di masa reses antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan UUD 1945. Jadi dipimpin oleh anggota BPUPKI yaitu Insinyur Soekarno. Nah, sidang BPUPKI ini dilaksanakan di gedung Chuo Sang-in. Gedung ini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila untuk sekarang. Selanjutnya kita akan belajar mengenai perumusan dasar negara. Jadi dasar negara itu merupakan fondasi sebuah negara dan itu sangat penting ya. Ibaratkan sebuah bangunan tanpa fondasi pasti akan cepat runtuh. Seperti itu. Nah, oleh karena itu dasar negara harus disusun sekuat mungkin sebelum negara itu akan berdiri. Jadi Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat pada pidato pertama di sidang pertama menyatakan bahwa untuk mendirikan negara Indonesia yang merdeka diperlukan suatu dasar negara. Nah, jadi di sini ada beberapa tokoh pendiri negara yang mengusulkan rumusan dari dasar negara. Siapa saja? Apakah kalian masih ingat? Nah, jadi rumusan yang diusulkan ini memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Tapi rumusan-rumusan tersebut memiliki persamaan dari segi materi dan juga dari semangat yang menjiwainya. Nah, di sini usulan mengenai dasar negara Indonesia dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan dikemukakan oleh yang pertama adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Jadi di sini pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin itu mengusulkan dasar negara Indonesia, yaitu di sini ada 5 dasar bagi negara Indonesia merdeka. Apa saja usulan dari Muhammad Yamin ini? Yang pertama adalah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan kelima adalah kesejahteraan sosial. Jadi kelima dasar itu adalah diusulkan secara lisan. Selanjutnya usulan tertulis yang diusulkan oleh Mr. Muhammad Yamin adalah yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini bisa kalian lihat, ini adalah foto dari Mr. Muhammad Yamin, salah satu yang mengusulkan dasar negara Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo juga menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Jadi di sini ada 5. Yang pertama adalah persatuan, yang kedua adalah kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat adalah musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Jadi bisa dilihat di sini di sebelah kanan yaitu ada gambar dari Mr. Supomo. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Nah, negara Indonesia yang kekal abadi itu dasarnya adalah Pancasila. Rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Yang keempat adalah kesejahteraan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi itu adalah kelima usulan yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno dalam sidang itu menyampaikan bahwa kelima dasar itu bukan dinamakan Pancadharma, tapi dia menamakannya Pancasila atas petunjuk seorang teman yang merupakan ahli bahasa. Sila artinya asas atau dasar. Nah, Panca artinya 5. Itu dia tadi. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.